Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maftahatul Khairiyah dengan NIM 530202000049 dari kelas IATA. Berkaitan dengan tugas mata kuliah pengantar filsafat, maka dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan terkait dengan materi yang berjudul Tumbuh dan berkembangnya Renaissance di Eropa. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama ada pengertian Renaissance. Apa itu Renaissance? Renaissance adalah zaman pada abad sekitar 14 sampai 16 yang merupakan abad keemasan atau Golden Age dalam sejarah peradaban barat. Zaman ini merupakan fase transisi yang menjembatani zaman kegelapan dengan zaman pencerahan. Dengan lahirnya Renaissance, cahaya peradaban barat mulai bersinar. Secara etimologis, Renaissance berasal dari bahasa Prancis yang terdiri dari dua kata, yaitu re yang artinya kembali dan naître yang artinya lahir. Sehingga Renaissance dapat disimpulkan berarti kelahiran kembali. Dalam konteks sejarah barat, istilah ini mengacu pada terjadinya kebangkitan kembali minat yang sangat besar dan mendalam terhadap kekayaan warisan Yunani dan Romawi kuno. Renaissance disebut sebagai suatu gerakan yang meliputi suatu zaman di mana orang merasa dilahirkan kembali dalam keadaban. Gerakan ini juga merujuk pada zaman di mana ditekankan otonomi dan kedaulatan manusia dalam berpikir, berkreasi, serta mengembangkan seni dan sastra dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, terkait sejarah singkat Renaissance. Abad Renaissance ditandai dengan munculnya jumlah ilmuwan dan filsuf yang menentang doktrin gereja terutama tentang ilmu bumi. Mereka menganggap bahwa pusat dunia bukan lagi Tuhan, melainkan manusia. Manusialah yang berhak dan harus menentukan masa depannya sendiri dan tidak menyerah pada takdir. Sebagai makhluk yang berakal, mereka menganggap seyogyanya manusia harus mampu menaklukkan dunia beserta isinya. Awal mula dari masa baru ini sendiri ditandai oleh suatu usaha besar Descartes untuk memberikan kepada filsafat suatu bangunan yang baru. Pada masa ini filsafat memang berkembang, namun kurang menghasilkan karya penting bila dibandingkan dengan bidang seni dan sains. Dan sejak permulaan Renaissance, Descartes memperkuat ide-ide individualisme dan humanisme yang telah dicanangkan. Hingga keduanya menjadi ciri Renaissance yang penting. Humanisme ialah pandangan bahwa manusia mampu mengatur dunia dan dirinya. Humanisme menekankan pada nilai dan martabat manusia di atas segala-galanya, serta menjadikan kepentingan manusia sebagai ukuran kebenaran yang mutlak. Kelahiran humanisme sendiri tidak bisa dilepaskan dari tokoh yang bernama Francisco Pizarro. Ia dikenal sebagai seorang cendekiawan dan penyair yang diberi gelar Bapak Humanisme. Materi selanjutnya adalah ciri filsafat pada masa Renaissance. Di antara ciri utama Renaissance ialah humanisme, individualisme, lepas dari agama, empirisme, dan rasionalisme. Adapun menurut Ahmad Syadali dan Mudzakkir dalam bukunya, ciri utama filsafat pada masa Renaissance adalah rasionalisme, yang menetapkan bahwa kebenaran berpusat dari akal, tetapi setiap akal bergantung pada subjek yang menggunakannya. Oleh karena itu, seorang filosof rasionalis menekankan bahwa berpikir sebagai wujud keberadaan diri. Jika seseorang berpikir, berarti dia ada. Ajaran ini diperkenalkan oleh René Descartes dengan paradigma cogito ergo sum atau cogito Descartes, yang artinya, aku berpikir, maka aku ada. Materi selanjutnya adalah transmisi ilmu pengetahuan Islam ke Eropa. Dunia Islam pernah mencapai masa keemasan di bidang sains, teknologi, dan filsafat, tepatnya di bawah dinasti Abbasiyah yang berkuasa sekitar abad 8 sampai abad 15. Tidak dipungkiri, sarjana muslim menjadi jembatan dan perantara bagi kemajuan ilmu pengetahuan di dunia modern saat ini.
Dari dunia Islam pula, ilmu pengetahuan mengalami transmisi, diseminasi, dan proliferasi ke dunia barat yang mendukung munculnya zaman Renaissance di Eropa. Melalui dunia Islam, Barat mendapat akses untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan modern. Mereka menjadi ahli kimia, dokter, ahli ilmu bintang, ahli matematika, ahli ilmu bumi, dan ahli lainnya. Mereka tidak hanya menghidupkan disiplin-disiplin ilmu pengetahuan Yunani, namun mereka juga memperluas jangkauan, meletakkan dan memperkuat dasar-dasar dan tempat tumpuan bagi terbitnya ilmu pengetahuan modern. Sains merupakan sumbangsih terbesar peradaban Islam kepada dunia modern. Peradaban Islam pula yang pada akhirnya mampu menghidupkan Eropa. Dalam sejarah, terdapat tempat-tempat yang mempengaruhi pemikiran dan sains Barat oleh pemikiran dan sains Islam. Di antaranya yaitu 1. Andalusia atau Spanyol. Islam masuk di Spanyol setelah Abdurrahman ad-Dakhil membangun pemerintahan yang berpusat di Andalus, dan sekitar abad ke-9 seluruh Spanyol berhasil dikuasainya. Di sana, cendekiawan dan ulama Islam telah membawa perkembangan kebudayaan dan peradaban penting ke seluruh pelosok dunia. Yang kedua ada Sakoliyah atau Sisilia. Di sana, terbukti dengan adanya ensiklopedia kedokteran karya Ar-Razi yang merupakan satu-satunya karya besar dalam bidang kedokteran yang diterjemahkan oleh Farouk bin Salim, seorang dokter Yahudi Sisilia, ke dalam bahasa Latin pada tahun 678 Hijriah atau 1279 Masehi. Yang ketiga ada Syria dan sekitarnya yang merupakan tempat terjadinya perang salib. Di wilayah tersebut, Islam dan Barat berjumpa dalam bentuk perang salib yang setidaknya berpengaruh terhadap transmisi pemikiran dan sains Islam ke Barat. Yang keempat ada Konstantinopel, yang mana pada tanggal 29 Mei 1453 Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan benteng Konstantinopel yang terkuat, hingga para khalifah Utsmani mengakhiri abad ke-8 di Eropa dan memberikan cahaya baru. Pindahnya ibu kota Utsmaniyah ke Konstantinopel membuat Bizantium memasuki babak baru yang penuh dengan ilmu. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh terkenal pada masa Renaissance. Di antaranya ada Nicolaus Copernicus. Ia menemukan matahari sebagai pusat jagat raya dan perputaran bumi. Selanjutnya ada Galileo Galilei. Mereka menemukan hukum perubahan kecepatan, hukum gravitasi, gerakan parabolis, dan teleskop. Lalu ada juga Hugo de Groot yang menemukan hukum internasional. Ada juga Niccolo Machiavelli yang menemukan bentuk negara autokratis. Dan ada juga Johann Gutenberg yang merupakan penemu mesin cetak. Dan selain mereka, masih banyak tokoh terkenal yang lainnya yang berjasa pada masa ini. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu sekilas tentang René Descartes. René Descartes atau yang sering disebut sebagai Bapak Filsafat Modern, beliau lahir pada 31 Maret 1596 di Prancis dan wafat pada 11 Februari 1650 di Swedia. René Descartes terlahir dari sebuah keluarga bourgeois yang mana ayahnya adalah ketua parlemen Inggris dan memiliki tanah yang cukup luas. Adapun ajaran René Descartes yang paling terkenal adalah Cogito ergo sum, yang artinya aku berpikir maka aku ada. René Descartes sendiri merupakan penganut aliran rasionalisme. Di antara karyanya yang terpenting ialah Discours de la Méthode pada tahun 1637 dan Meditationes de Prima Philosophia pada tahun 1641. Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.